Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bertemu kembali dengan Beniabes Official Channel. Kita akan mendengarkan video kesaksian daripada hambanya, yaitu Ibu Stephanie Turangan. Ya, bagaimana dia mengalami mujizat dari Tuhan. Ibu Stephanie Turangan adalah turunan bapak adalah dari Chinese, kemudian ibu dari Manado, kemudian memiliki suami orang Bandung, dan kemudian memiliki anak 3 orang, dan kemudian sudah 18 tahun tinggal di Singapura. Dan pada tanggal 14 Februari ya, 4 tahun yang lalu, hambanya divonis oleh dokter terkena kanker paru-paru, bahkan sudah stadium 4. Kalau dalam kedokteran secara medis itu sudah kecil kemungkinan untuk bisa disembuhkan. Namun saat ini hambanya masih tetap hidup, walaupun dokter mengatakan mungkin hanya beberapa bulan lagi dia bisa hidup, tetapi karena mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dia dapat hidup dan dia semakin menyala-nyala di dalam melayani Tuhan ya. Namun walaupun perjalanan tidak mudah, padahal hambanya sempat dirasuki oleh roh jahat, bahkan juga beberapa kali mencoba untuk bunuh diri, sampai suaminya merasa susah, merasa terganggu untuk bekerja. Namun kita ingin mendengarkan kesaksian yang sungguh luar biasa dari hambanya ini, bagaimana melewati masa-masa sulit itu, dan bagaimana hambanya sampai sekarang masih bisa tetap untuk melayani Tuhan. Inilah kesaksian dari Pendeta Stephanie Turangan yang akan kita dengarkan. Kiranya video berikut ini akan menjadi kesaksian yang menguatkan kita, yang memotivasi kita untuk tetap berpegang teguh kepada kuasa Tuhan, firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan selamat menyaksikan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat menyaksikan. Karena kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus nggak ada habis-habisnya. Dan kalau kita bicara tentang berkat anugerah Tuhan juga nggak ada habis-habisnya. Pertama-tama, perkenalkan, saya Stephanie Turangan. Saya ini orang Chinese Manado, dalam arti kata papa Manado, mama Manado Chinese. Saya punya suami orang Bandung. Kalau dilihat sih ya mirip-mirip kayak Richard Gere lah. Terus kemudian saya punya 3 anak. Anak yang pertama umur 21, yang kedua umur 18, yang ketiga umur 15 tahun. Kami sudah 18 tahun tinggal di Singapura. Kami juga permanent resident dari Singapura, tapi kami masih citizen Indonesia. Saya cinta Indonesia. Di sini saya mau menyatakan luar biasa kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Saya nanti pas 14 Februari ini merayakan 4 tahun survive dari cancer. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, pasti ada maksud Tuhan di balik semua itu. Jadi saya mau menyatakan di sini semua wanita-wanita hebat ya yang dikasih Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita semua, Tuhan menyayangi kita semua. Kita ini diciptakan oleh Tuhan supaya kita juga bisa berbuah, kita juga menjadi image-nya Tuhan, yaitu penuh kasih, penuh sukacita, penuh kesabaran, penuh kedamaian, penuh pengontrolan diri. Itulah apa yang Tuhan inginkan, dan itulah karakter dari Tuhan. Apalagi yang terutama, Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk kita semua. Dia dibunuh, disiksa, dipermalukan, untuk kita menjadi terang, untuk kita boleh layak juga menerima surga.
4 tahun yang lalu saya divonis kanker paru-paru stadium terakhir. Saya tidak menyangka sama sekali. Hanya 1 tahun saya tidak medical check up karena saya ini seorang wanita yang juga hidup sehat. Saya menjaga makanan saya, apalagi di tahun 2018 saya ikut keto, kemudian olahraga saya kalau boleh dibilang 6 kali dalam seminggu, yaitu Zumba, trampolin. Saya juga personal trainer. Saya kalau naik kondo saya kebetulan tinggi sampai 42 lantai. Jadi kalau trainer saya minta saya untuk habis 1 jam latihan itu saya masih disuruh naik sampai 42 lantai. Dan itu saya lakukan dengan sukacita. Tetapi di tahun 2018 saya jujur saja merasa badan saya kok rasanya tidak se-fit dulu, dimana kalau disuruh lagi untuk naik 27 tangga atau 42 tangga saya udah tangguh. Tapi ya kalau dibilang juga ya orang normal, ya kalau sampai kayak gitu kan tentu lelah sekali. Nah, tetapi makin lama makin saya cepat terasa lelah. Lalu kemudian saya merasakan kadang-kadang kalau saya lagi datang bulan itu sakit di area tulang. Jadi ya kita wanita semua kalau kita datang bulan kadang-kadang ada sakit kiri kanan ya. Saya tidak sama sekali menyangka ada penyakit apapun juga. Sampai pada tanggal 13 Februari itu saya merasakan sakit yang tidak ada habisnya. Semakin ditidurin semakin sakit tulang belakang saya. Akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter. Sebelum saya ke dokter, saya selalu berdoa. Saya bilang bahwa kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya, dan tolong dokter-dokter yang akan menangani saya adalah dokter-dokter pilihan Tuhan. Lalu saya pergi dengan anggapan adalah hanya salah urat atau syaraf kejepit. Tetapi waktu didiagnosa terus-menerus, ternyata saya punya tumor sudah 7 cm di paru-paru saya. Tanpa saya pernah merasakan sedikit sakit pun atau sesak nafas. 7 cm itu cukup besar. Jadi itu pun Tuhan sudah lindungi saya dengan tidak merasakan sakitnya. Selama 3 bulan, 4 bulan pertama, puji Tuhan, saya waktu itu diberikan obat kemo adalah obat minum, namanya oral terapi. Jadi bukan seperti kemo diinfus. Dalam 3-4 bulan tumor 7 cm saya hilang. Dan semua penyebaran yang terjadi karena saya divonis sudah terminal akhir, yaitu terminal stage keempat, stadium 4. Stadium 4 di cancer adalah stadium terakhir di mana penyakit itu, tumor itu adalah tumor ganas yang kemudian menyebar ke seluruh bagian badan melalui darah. Nah, bagaimana saya seorang istri, seorang anak, seorang ibu harus memberitahu orang tua saya, anak saya, suami saya bahwa saya ada punya tumor 7 cm. Waktu itu belum divonis cancer, tapi baru tumor saja. Bagaimana saya mau bilang itu, karena berarti harus melalui satu operasi besar. Tetapi ternyata bukan tumor saja, malah tumor ganas. Sampai saya tidak boleh dioperasi, karena kalau dioperasi kita tidak tahu sumber kankernya di mana. Sementara saya sumber kankernya di paru-paru, dan puji Tuhan atas penyertaan Tuhan, obat yang diberikan tepat sasaran, yaitu oral terapi. Pada saat itu namanya alectinib, itu yang menyebabkan paru-paru saya tumornya hilang serta segala penyebaran dapat dikontrol. Lalu kemudian berjalannya waktu, 6 bulan pertama dari kejadian itu,
saya masuk ke dalam satu kegelapan. Pada satu hari, saya merasakan kalau Tuhan Yesus pergi dari hadirat saya. Saya katakan di sini bukan Tuhan Yesus meninggalkan saya. Saya yang merasakan bagaimana kalau tidak ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan memperkenankan saya merasakan kalau kamu tidak punya Tuhan Yesus, yang ada hanya kegelapan. Karena Tuhan Yesus kita adalah terang. Namanya Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah terang. Tetapi kalau tidak ada Tuhan Yesus, gelap. Jadi selama 6 bulan itu saya menjadi seperti iblis. Dalam arti kata, saya bisa mengeluarkan seluruh bahasa binatang. Dari monyet, dari kera, dari macan. Seperti orang yang kerasukan atau kesetanan. Sudah banyak pastor-pastor dipanggil untuk mengeluarkan roh daripada saya, roh jahat. Tapi tidak mempan. Lalu saya selalu hidup dalam satu depresi, dalam kegelapan yang luar biasa. Keinginan saya hanya satu, bunuh diri. Karena pada saat itu saya berpikir, kalau saya bunuh diri, suami saya, anak-anak saya, paling mereka sedih-sedih atau mereka sedih banget, paling nggak lama-lama, paling kalau sampai suami saya mau nikah lagi ya silahkan gitu. Tapi dengan keadaan saya nggak tahu kapan saya sembuh atau tambah parah, karena nggak mungkin secara legal itu sembuh, karena kanker saya ini jenisnya langka sekali. Hanya 3% wanita yang boleh menerima ini, dan saya salah satunya. Privilege. 3% dari wanita kanker aktif berumur 50 tahun ke bawah itu yang kena kanker saya. Dan biasanya kalau sudah kena dan kalau sudah ketahuan, usually cuma 2 bulan saja hidup. Karena saya banyak teman saya sekarang yang nggak tahu kenapa kok bisa kena yang sama, dan itu memang secara research itu menyatakan wanita Asia yang terkena, kebanyakan wanita Asia yang terkena. Lalu obat-obatnya itu pun masih uji coba. Tetapi puji Tuhan, waktu obat yang pertama yang saya dapatkan, obat yang terbaik, baru dilegalisasi atau disetujui obat itu pemakaiannya itu di tahun 2018. Jadi bisa bayangkan kalau saya terkena di 2018, mungkin saya tidak bisa ada obat. Ini sudah kebesaran Tuhan lagi yang mau dinyatakan. Cuma yang tadi saya agak loncat. Saya kembali lagi kepada 6 bulan pertama. Saya di dalam satu kegelapan. Bukannya masalah Tuhan meninggalkan saya, tapi saya merasakan, dan ini diperkenankan Tuhan. Kalau saya lihat dari sekarang, saya lihat balik ke belakang, bahwa Tuhan perkenankan saya di dalam satu kegelapan. Karena penyertaan tangan Tuhan dalam kegelapan saya tetap utuh. Bayangkan, kerjanya saya hanya mengganggu suami dengan 3 kali saya telepon dalam satu hari untuk mengungkapkan bahwa saya udah mau siap loncat. Bagaimana suami-suami yang kena seperti suami saya? Itu pastinya udah depresi. Pastinya udah, bagaimana saya mengganggu dia dalam bekerja. Dia menjadi harus seorang ibu. Dia juga harus menjadi bapak rumah tangga di keluarga. Kami tinggal di Singapura, dia harus belanja semua grocery. Dia juga mesti take care anak-anaknya. Saya punya 3 anak. Dan anak saya yang besar harus take care adik-adiknya. Karena mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi kepada saya. Tiap hari saya diliputi kegelapan. Tiap menit, tiap detik. Tidak ada kasih. Saya seperti mayat berjalan. Saya seperti zombie. Saya tidak pernah
bisa menerima kasih, biarpun itu dari anak-anak saya. Setiap itu saya hanya mengurung diri di kamar selama 3 tahun. Tepatnya pada 14 Februari 2022, luar biasa hadirat Tuhan kembali ke dalam kehidupan saya. Saya merasakan sukacita yang luar biasa. Disitulah my turning point. Bahwa saya mau nyatakan sekali lagi di sini, jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari segala apapun di dunia, di akhirat. Karena Tuhan yang menciptakan kita semua. Dan tujuan Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan juga. Jadi kita juga harus tahu tujuan kita di dalam kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan sampai kita menutup mata. Tidak mudah dilakukan, tetapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga hati kita, memberikan hikmat, memberikan sukacita dan bukan ketakutan. Jadi jangan takut kalau punya masalah. Selama 3 bulan, 4 bulan pertama, puji Tuhan, saya waktu itu diberikan obat kemo adalah obat minum, namanya oral terapi. Jadi bukan seperti kemo diinfus. Dalam 3-4 bulan tumor 7 cm saya hilang. Dan semua penyebaran yang terjadi karena saya divonis sudah terminal akhir, yaitu terminal stage keempat, stadium 4. Stadium 4 di cancer adalah stadium terakhir di mana penyakit itu, tumor itu adalah tumor ganas yang kemudian menyebar ke seluruh bagian badan melalui darah. Nah, bagaimana saya seorang istri, seorang anak, seorang ibu harus memberitahu orang tua saya, anak saya, suami saya bahwa saya ada punya tumor 7 cm. Waktu itu belum divonis cancer, tapi baru tumor saja. Bagaimana saya mau bilang itu? Karena berarti harus melalui satu operasi besar. Tetapi ternyata bukan tumor saja, malah tumor ganas. Sampai saya tidak boleh dioperasi, karena kalau dioperasi kita tidak tahu sumber kankernya di mana. Sementara saya sumber kankernya di paru-paru, dan puji Tuhan atas penyertaan Tuhan, obat yang diberikan tepat sasaran, yaitu oral terapi. Pada saat itu namanya alectinib, itu yang menyebabkan paru-paru saya tumornya hilang serta segala penyebaran dapat dikontrol. Lalu kemudian berjalannya waktu, 6 bulan pertama dari kejadian itu, saya masuk ke dalam satu kegelapan. Pada satu hari, saya merasakan kalau Tuhan Yesus pergi dari hadirat saya. Saya katakan di sini bukan Tuhan Yesus meninggalkan saya. Saya yang merasakan bagaimana kalau tidak ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan memperkenankan saya merasakan kalau kamu tidak punya Tuhan Yesus, yang ada hanya kegelapan. Karena Tuhan Yesus kita adalah terang. Namanya Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah terang. Tetapi kalau tidak ada Tuhan Yesus, gelap. Jadi selama 6 bulan itu saya menjadi seperti iblis. Dalam arti kata, saya bisa mengeluarkan seluruh bahasa binatang. Dari monyet, dari kera, dari macan. Seperti orang yang kerasukan atau kesetan. Sudah banyak pastor-pastor dipanggil untuk mengeluarkan roh daripada saya, roh jahat. Tapi tidak mempan. Lalu saya selalu hidup dalam satu depresi, dalam kegelapan yang luar biasa.
keinginan saya hanya satu, bunuh diri. Karena pada saat itu saya berpikir, kalau saya bunuh diri, suami saya, anak-anak saya paling mereka sedih-sedih atau mereka uh, sedih banget, paling nggak lama-lama, paling kalau sampai suami saya mau nikah lagi ya silahkan gitu. Tapi dengan keadaan saya nggak tahu kapan saya sembuh atau tambah parah, karena nggak mungkin secara legal itu sembuh, karena kanker saya ini jenisnya langka sekali. Hanya 3% wanita yang boleh menerima ini, dan saya salah satunya. Privilege. 3% dari wanita kanker aktif berumur 50 tahun ke bawah itu yang kena kanker saya. Dan biasanya kalau sudah kena dan kalau sudah ketahuan, usually cuma 2 bulan saja hidup. Karena saya banyak teman saya sekarang yang nggak tahu kenapa kok bisa kena yang sama, dan itu memang secara research itu menyatakan wanita Asia yang terkena, kebanyakan wanita Asia yang terkena. Lalu obat-obatnya itu pun masih uji coba. Tetapi puji Tuhan, waktu obat yang pertama yang saya dapatkan, obat yang terbaik, baru dilegalisasi atau disetujui obat itu pemakaiannya itu di tahun 2018. Jadi bisa bayangkan kalau saya terkena di 2018, mungkin saya tidak bisa ada obat. Ini sudah kebesaran Tuhan lagi yang mau dinyatakan. Cuma yang tadi saya agak loncat, saya kembali lagi kepada 6 bulan pertama, saya di dalam satu kegelapan. Bukannya masalah Tuhan meninggalkan saya, tapi saya merasakan, dan ini diperkenankan Tuhan. Kalau saya lihat dari sekarang, saya lihat balik ke belakang, bahwa Tuhan perkenankan saya di dalam satu kegelapan. Karena penyertaan tangan Tuhan dalam kegelapan saya tetap utuh. Bayangkan, kerjanya saya hanya mengganggu suami dengan 3 kali saya telepon dalam satu hari untuk mengungkapkan bahwa saya udah mau siap loncat. Bagaimana suami-suami yang kena seperti suami saya? Itu pastinya udah depresi. Pastinya udah, bagaimana saya mengganggu dia dalam bekerja. Dia menjadi harus seorang ibu. Dia juga harus menjadi bapak rumah tangga di keluarga. Kami tinggal di Singapura, dia harus belanja semua grocery. Dia juga mesti take care anak-anaknya. Saya punya 3 anak. Dan anak saya yang besar harus take care adik-adiknya. Karena mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi kepada saya. Tiap hari saya diliputi kegelapan. Tiap menit, tiap detik. Tidak ada kasih. Saya seperti mayat berjalan. Saya seperti zombie. Saya tidak pernah bisa menerima kasih, biarpun itu dari anak-anak saya. Setiap itu saya hanya mengurung diri di kamar. Selama 3 tahun. Tepatnya pada 14 Februari 2022. Luar biasa hadirat Tuhan kembali ke dalam kehidupan saya. Saya merasakan sukacita yang luar biasa. Disitulah my turning point. Bahwa saya mau nyatakan sekali lagi di sini, jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari segala apapun di dunia, di akhirat. Karena Tuhan yang menciptakan kita semua. Dan tujuan Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan juga. Jadi kita juga harus tahu tujuan kita di dalam kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan sampai kita menutup mata. Tidak mudah dilakukan, tetapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga hati kita, memberikan hikmat, memberikan sukacita dan bukan ketakutan. Jadi jangan takut kalau punya masalah.